Halo semuanya, kembali lagi di podcast pencinta bola banget. Podcast yang membahas bola secara fakta, berdasarkan data dan kredibel, tidak berdasarkan Selamat datang di bulan Mei, di mana bulan yang akan mengukir sejarah baru dan bulan yang akan menjadi saksi siapa yang akan mengangkat trofi bagi sepak bola dunia ya teman-teman. Ini pertama kali ya kita pakai video. Iya. Sebelumnya kita audio, tapi banyak yang request kenapa nggak audio, kenapa nggak video. Pengen lihat dong panditnya. Kalau analisa mah udah tajam, tinggal mimik mukanya nih. Oke, seperti biasa bersama saya Putra Penjol, host yang dibenci oleh fans Liverpool dan sekarang juga dibenci oleh fans Aston Villa karena membuntuti ya MU. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Pandit yang selalu setia di episodenya. Ini sudah episode keempat ya, 5 betul. Episode kelima yaitu ada Bung Tobias. Ya, terima kasih ya Putra. Oke, Pandit dari Tiga Raksa, Bung Tobias, dan juga ini ada Pandit yang di episode pertama. Betul. Ya, di episode pertama, tapi namun beliau sibuk juga siaran kemana-kemana. Ada Pandit dari Pasar Kemis, ada Bung Anton. Sehat Bung Anton. Sehat. Kemarin seneng ya Persib juara. Menang. Kemarin udah mau juara. Betul. Oke, kita seperti biasa kita akan membahas tentang UCL UEFA Champions League, di mana kemarin kita sudah melaksanakan leg pertama semifinal ya, di mana ada 2 pertandingan antara PSG, Bayern Munchen dan Atletico Madrid dan Arsenal. Mungkin langsung aja ya singkat, kita mulai dari pertandingan yang paling seru yaitu antara ATM dan Arsenal. Seru banget. Seru. Adu penaltinya bagus tuh. Iya, dua penalti. Di Emirates juga kayaknya sama sih. Oke, mungkin langsung aja ke Bung Tobias mengenai jalannya pertandingan antara ATM dengan Arsenal, di mana memang kita sudah mengira bahwa kedua tim ini saling akan mengandalkan defense-nya ya. Defense-nya. Tapi waktu pas di menit-menit awal sebenarnya juga ada saling menyerang sih antara ATM dan Arsenal, tapi kembali lagi mungkin ke ranahnya Arteta dan Simeone, mereka juga mengandalkan bertahan dan sesekali juga melakukan penyerangan. Mungkin langsung ke Bung Tobias. Ya, langsung aja kalau ngeliat match kemarin itu mungkin dua-duanya sama-sama mendapatkan faktor keberuntungan. Iya, karena dua-dua penalti kan. Iya. Dua-dua penalti, dan menurut saya Arsenal punya keuntungan yang lebih karena Raya malam itu mainnya jago banget. Raya, kita akui 2 kiper sih. Dimana Jan Oblak dimainkan di semifinal. Betul. Sebelumnya kiper musuh. Tapi entah kenapa di semifinal mungkin Simeone sudah mengandalkan Betul. Mulai percaya Oblak lagi ya. Jan Oblak. Benar. Dan itu mungkin yang faktor yang bikin kemarin pertandingan jadi salah satu tuh kiper. Karena banyak banget tuh peluang-peluang Atletico yang ditepis sama Raya kan. Betul. Dan sempat ada drama juga tuh di yang ketika si Eze dilanggar tapi nggak dapat penalti. Nah, itu juga masih kontroversial. Ya. Kalau menurut pendapat saya nggak penalti. Karena setidaknya kalau karena itu sentuhannya sedikit doang ini. Walaupun ada kayak injakan nggak sih itu ya? Iya, ada injakan minim. Tapi kalau beda cerita ya di kotak penalti sama di lapangan, ketika kita dilanggar, kita setidaknya kalau di penalti itu harus lebih kuat ya kan? Iya. Untuk pandangan wasit gitu. Pandangan wasit harus yang kayak nggak bisa yang apa sih, yang tipis doang. Jatuhnya mutlak. Mungkin kalau di luar kotak penalti itu mungkin pelanggaran. Tapi kalau di penalti kita harus memang sebagai penyerang strong sih. Karena itu daerah yang rawan kan. Itu untuk Arsenal itu mungkin sama ini sih. Nggak nyangka ternyata Arsenal tuh bisa sekuat itu pertahanannya. Iya. Dan bisa nyetak gol duluan. Ya. jarang nyetak gol duluan. di Wanda ya. Iya benar. Wanda. Itu mungkin. Tapi untuk Bung Anton sendiri melihat hasil pertandingan kemarin antara Atletico dengan Arsenal, apakah ada kemungkinan Arsenal akan ngotot karena main di Emirates, atau ATM juga akan mencari celah nih, gimana caranya bisa
kembali lagi ke final untuk kembalikan rasa penasarannya di tahun 2014 ya kan. Kalau menurut saya kayaknya Arsenal karena main nantinya di kandang Emirates dengan suntikan penonton kayaknya akan lebih menyerang. Akan lebih menyerang juga. Kita lihat juga nanti respon Atletico seperti apa. Apakah akan mengandalkan defense counter seperti biasa, kan? Dan semoga pemain Atletico fit lah ya. Fit. Karena memang Atletico fokusnya hanya di UCL. La Liga jauh, Copa del Rey udah kalah. Iya, dan ini apalagi ini musim terakhir Griezmann kan. Ya mungkin itu yang menjadi faktor. Pasti perjuangan untuk Griezmann dan juga ya ini juga Arsenal juga ya fokusnya kayaknya ya kalau dibilang masih Liga Inggris ya juga mungkin masih, tapi juga ya pinginnya ya setidaknya ada trofi lah di tahun ini ya kan. Untuk menonton sendiri prediksi untuk leg kedua apakah akan sama atau tetap nanti bakal di extra time dan penalti? Apakah tetap tidak seru ya? Kayaknya pasti akan berjalan tetap membosankan. Tetap membosankan. Cuman tapi ada gol. Oh, ada gol. Kayaknya Arsenal sih feeling. Arsenal yang feeling melaju ke final. Arsenal ke final karena tahun lalu Arsenal terhenti di semifinal. Ya. Terus untuk Bung Tobias ke Bali, Arsenal atau Atletico Madrid yang akan melangkah ke final? Oke, saya langsung aja pasti mendukung Atletico untuk kita. Prediksi skor 2-1. 2-1 kemenangan Atletico. Dan mungkin pertandingan emang akan menjalankan perjalanan membosankan. Tapi kayaknya akan saling serang. Gitu, dan cuman gol nggak banyak, susah emang. Itu dua tim yang susah banget nyetak gol. Tapi untuk pertahanan sangat kita akui ya. Betul, sangat bagus banget mereka bermainnya dua-duanya. Tapi Bung Tobi memprediksi itu bukan karena fans Chelsea. Karena memang dari awal dia kokoh. Dari 16 besar lah. 16 besar ketika ngelawan Barca, Arsenal ngelawan Lisbon, gimana pun pokoknya Arsenal yang kalah, Arsenal dan juga ATM harus menerobos. Betul. Ya, walaupun Chelsea gugur, walaupun nanti nggak tahu di final misalnya ATM ketemu PSG atau dia tetap bela mungkin ya ATM. Walaupun ya kita nggak tahu kan, karena banyak yang prediksi kalau di bagian kiri entah itu siapa yang menang besok di semifinal itu katanya yang juara, tapi kan kita nggak bisa memastikan juga. Namanya bola kan ya, banyak magic lah di dalam lapangan gitu ya. Jadi intinya untuk pertandingan leg kedua tetap sama ya, tetap ya boring. Tapi tetap pasti ada gol. Betul, dan akan saling serang. Berarti nggak ada adu penalti ya? Nggak ada adu penalti ya. Oke. Selanjutnya kita ke pertandingan yang wow. Nanti langsung aja ke Bung Anton, satu kata untuk pertandingan PSG Munchen. Satu kata dulu. Amazing. Bung Tobias satu kata. Satu kata untuk pertandingan itu ya. PSG Munchen. Super. Karena memang secara statistik rata-rata UCL itu yang seru itu di semifinal. Beberapa tahun terakhir tuh kayak tahun lalu itu Barca Inter tuh. Oh iya benar. 3-3. Terus beberapa tahun yang lalu sebelum Madrid ketemu Dortmund itu juga ada di semifinal ya. Itu PSG juga Dortmund itu juga sama-sama. Pokoknya intinya kayak seolah-olah klimaks UCL itu di UCL gitu. Semifinal. Semifinal UCL itu di semifinal gitu. Ketika final ya udah gitu. Tapi untuk Bung Anton sendiri melihat pertandingan PSG Munchen apakah sebenarnya udah layak final? Udah sih kayaknya final terlalu dini. Karena sama-sama menyerang ya kan, hujan gos, semuanya all out gitu. Kayaknya ini final terlalu dini banget. Tapi emang kalau dilihat dari Bayern Munchen emang udah akrab dengan hujan gol. Betul. Kalau nggak percaya tanya aja Barcelona. 28. Zaman Covid itu. Iya. Terus mengenai besok prediksi di leg kedua. Kayaknya apakah sama akan hujan gol?
Kayaknya bakal hujan gol juga, tapi gak tahu nih karena Bayern Munchen main di kandang, emang udah terkenal lah Bayern Munchen ya, supporternya militan, sering ada koreo-koreo yang bisa menyerang mental lawan. Mental lawan. Termasuk yang lempar tisu. Ya? Ada lempar tisu. Kemarin lempar tisu tuh. Iya. Supporter Atletico Madrid Ya. ke Arsenal. Coba ditiru. Supporter Bayern Munchen. Dan besok di leg kedua ini Vincent Kompany udah di pinggir lapangan. Oke. Kemarin dia tuh di atas loh. Di atas sudah dibiarkan anak-anaknya udah kayak gitu. Besok gimana nih? Vincent Kompany udah mendampingi anak-anaknya nih. Kayaknya bakal lebih termotivasi, takutnya kan di ruang ganti digambar-gambarin. Itu ya berarti untuk prediksi PSG Munchen akan seru leg kedua Akan seru. dan masih terbuka untuk siapa yang ke final. Betul. Masih sangat terbuka. Ya. Ya. Oke. Untuk Bontepia sendiri Ya. melihat kemarin setelah hasil leg pertama PSG Munchen itu sebenarnya Munchen itu mendominasi dari awal ya. Betul. Tapi setelah babak pertama udah 5 gol 3-2. Iya. Setelah babak pertama 3-2, terus babak kedua 4-2, 5-2, saya pikir udah berakhir. Iya. Ternyata Munchen masih punya mental, masih punya mental dengan gol Upamecano dan golnya Luis Diaz sempat dinyatakan offset, ternyata onside tuh. Untuk sendiri mengenai hasil PSG Munchen. Hasil PSG Munchen mungkin ini ya, emang kita tahu lah dua pemain depan dari kedua tim emang lagi gacor. Isi trio PSG sama trio Munchen ya lagi bagus-bagus ya. Iya. Cuman yang bedakan mungkin kalau trio PSG ini lebih bisa memanfaatkan peluang lebih bagus aja. Iya. Jadi efektifnya bagus banget. Klinis. Ya. Itu kalau Munchen mungkin cuman kudu ditambah itu doang, keefektifan menyerangnya doang. Iya. Untuk pertandingan kemarin ya kaget sih, Kaget. 2 terus bisa 3 jadi nyata 3 gol lagi kan ya. 3 gol. Nyetak 2 gol. 2 gol lagi ya. Harusnya juga 5 sama tuh. Iya kan? Masih ada peluang di sisa-sisa menit akhir Munchen Nah. tuh, masih kayak ngotot tuh harusnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin hanya selisih 1 gol. Nah. Mungkin di Allianz akan lebih seru lagi gitu ya. Inilah yang membedakan antara pertandingan ini dengan pertandingan satu lagi kan. Banyak yang bilang kalau pertandingan PSG Munchen tuh final kepagian. Kepagian, Tapi iya. kalau ATM Arsenal final yang kemalaman, udah sampai larut gitu. Benar itu Bahkan fase grup yang kelamaan. fase grup yang kelamaan. itu. Harusnya dia udah di fase grup aja. Iya, fase grup Kenapa itu kok pertandingan fase final? grup itu Iya kan? Atletico benar. Iya. Tapi kemarin juga banyak sekali para pemain yang mempunyai peran gitu ya kan. Betul. Kayak Olise, Harry Kane bisa turun ke Oh, iya. belakang. Harry Harry Kane Kane selalu turun. Setuju. Harry Selalu Kane ke turun. tengah ya, Ke tengah. Harry Kane selalu turun. Benar, pada itu posisi si Kimmich ya. Iya, Harry Kane keturun, ataukah itu memang strategi Harry Kane keturun sehingga Olise dan Diaz bisa Benar. menyebar. Dan juga Mendes yang biasanya main ngotot kelabakan ketika melawan Olise, Nuno Mendes Banyak lewat ya. lewat atau faktor Lewat. cedera atau apa gitu. Dan juga Vitinha ternyata bisa main karena kan kadang-kadang Fabio Ruiz Fabian Ruiz. Fabian Ruiz yang Menggantikan. menggantikan ternyata Vitinha bisa fit. Kita akan menantikan nih. Kalau Tapi untuk prediksi untuk prediksi kayaknya selama nggak ada kartu merah nih di kandang Munchen, selama nggak ada kartu merah dari dua tim akan ada kemungkinan hujan gol lagi. hujan gol lagi. Betul. Tapi lebih tepatnya siapa yang Ini. melaju ke final? Untuk melaju ke final cocok lawan Atletico. Untuk cocok. Bayern Munchen versus Atletico di final betul. tahun 2026. Betul. Untuk menonton Kalau siapa menurut yang saya- layak Kalau menurut saya yang Ke final. layak ke final melawan Arsenal? Bayern Munchen Arsenal. Bayern Munchen Arsenal. Oke. Berarti ini mungkin untuk beberapa kali Jerman dan Inggris akan di final, ya kan? Oke. Berarti intinya sama-sama prediksinya Munchen yang akan ke final dan kedua belah pihak ada yang Atletico dan Arsenal. Kita nantikan teman